Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Di sini nama saya Mela Agustiani, NPM 17060130 dari semester 8 PGSD Universitas Muhammadiyah Pringsau Lampung. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Problematika Penyelenggaraan Pembelajaran Daring dan Luring pada Masa Pandemi COVID-19 di SD Negeri 2 Bulorejo. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan mengenai bab 1, yaitu mengenai latar belakang. Di sini terdapat latar belakang dalam skripsi saya, yaitu sejak diumumkan pemerintah mengenai COVID-19 pada tahun 2020 lalu, Indonesia kemudian dihadapkan dengan pandemi yang mengakibatkan banyaknya keterlambatan segala aktivitas manusia, tentunya dalam pendidikan, termasuk dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran. Pada sektor pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah menerapkan kebijakan learning for home atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran daring, terutama yang bagi satuan pendidikan yang berada di zona merah, orange, dan kuning. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15 dijelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah suatu pembelajaran di mana pendidik dan peserta didiknya tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka, melainkan pembelajaran secara learning for home. Selanjutnya, pada tahun 2020 lalu saya melakukan observasi di lokasi SD Negeri 2 Bulorejo. Saya mengamati tentang SD tersebut sudah menggunakan pembelajaran daring dan luring pada masa pandemi COVID-19 ini untuk mengupayakan pembelajaran dan keterbatasan di masa pandemi ini. Dengan dua rumusan masalah di sini, yaitu bagaimana gambaran penyelenggaraan pembelajaran secara daring dan luring yang dilakukan di SD Negeri 2 Bulorejo dalam masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, yaitu mengenai apa saja hal-hal yang menjadi hambatan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pembelajaran secara daring dan luring pada SD Negeri 2 Bulorejo. Dengan tujuan untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan pembelajaran secara daring dan luring yang dilakukan di SD Negeri 2 Bulorejo, dan tujuan untuk mengetahui apa saja hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran daring dan luring yang dilakukan di SD Negeri 2 Bulorejo. Dengan ruang lingkup penelitian, yaitu kepala sekolah, wali kelas tinggi dan wali kelas rendah, siswa kelas tinggi dan siswa kelas rendah, serta wali murid kelas tinggi dan wali murid kelas rendah. Selanjutnya langsung saja saya di sini akan mempresentasikan mengenai bab 2. Di sini terdapat 2 poin di bab 2, yaitu pertama, gambaran pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi dan hambatan dan permasalahan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang poin pertama yaitu gambaran pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Nah, jadi di sini gambaran pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi yaitu menggunakan daring dan luring, di mana dua sistem pembelajaran ini dikolaborasikan untuk memaksimalkan pembelajaran agar pembelajaran secara daring dan luring ini dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu dua sistem pembelajaran ini dapat dikolaborasikan. Nah, kedua, hambatan dan permasalahan penyelenggaraan pembelajaran secara daring. Nah, di sini juga ada faktor penentu untuk memudahkan mencari hambatan dan permasalahan, yaitu ada 3 bidang teknologi dan karakteristik pendidik, dan selanjutnya karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan bab 3, yaitu pertama, desain penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan jenisnya yaitu deskriptif. Nah, di sini juga terdapat beberapa informasi yang akan saya wawancarai. Di sini terdapat kepala sekolah, wali kelas 3, wali kelas 6, murid kelas 3, murid kelas 6, dan wali murid kelas 3 dan wali murid kelas 6.
Nah, di sini juga saya akan menyampaikan tentang teknik pengumpulan data, yaitu di sini saya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Nah, dengan uji keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di mana di sini juga terdapat hasil yang meliputi 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama mengenai gambaran pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Nah, jadi pada lokasi SD Negeri 2 Bulurejo ini SD ini melakukan 2 sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring, di mana pembelajaran daring ini dilakukan setiap hari dan pembelajaran luring dilakukan seminggu hanya beberapa kali, mengingat dalam pembelajaran luring ini nantinya akan diinformasikan oleh guru wali kelas untuk siswa datang ke sekolah dengan informasi yang diberikan guru. Pembelajaran daring ini menggunakan aplikasi WhatsApp untuk kelas 1 dan kelas 6, dan pembelajaran daring ini juga menggunakan aplikasi seperti Google Form untuk kelas tinggi seperti kelas 6. Nah, dalam pembelajaran daring ini tentu banyak sekali hambatan dan problematika. Nah, gambaran pelaksanaan pembelajaran luring ini yaitu siswa diminta untuk datang ke sekolah hanya untuk mengumpulkan tugas dan mengambil tugas dari guru saja. Karena jika hanya diberikan pada saat daring, banyak sekali kemungkinan tidak tersampainya pembelajaran, mengingat banyak hambatan di dalam pembelajaran daring. Pembelajaran luring pun sangat mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum masuk kelas. Selanjutnya yaitu hambatan dan permasalahan penyelenggaraan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini terdapat 3 bidang yang telah saya sampaikan tadi, yaitu bidang teknologi, di mana dalam bidang teknologi ini terdapat permasalahan seperti minimnya sarana kepemilikan HP. Nah, di sini banyak sekali siswa yang kurang memadai dalam sarana handphone, mengingat adanya faktor ekonomi dan faktor keluarga. Nah, selanjutnya ada bidang permasalahan yang berasal dari guru, yaitu seperti yang dikatakan guru kelas tinggi yaitu kelas 6. Setelah saya melakukan wawancara, di situ guru mengatakan bahwa guru kesulitan dalam menyampaikan materi, mengingat pembelajaran daring ini sangat menyulitkan karena guru juga harus mempersiapkan segala sesuatunya melalui daring. Nah, guru juga kesulitan dalam memantau pembelajaran siswa, mengingat guru tidak melihat secara langsung pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, apakah siswa itu belajar mandiri atau belajar dibantu dengan keluarganya. Nah, selanjutnya permasalahan dan problematika yang berasal dari peserta didik. Nah, di sini peserta didik juga kesulitan dalam memahami pembelajaran, mengingat tidak segampang dan semudah dalam pembelajaran biasanya, yaitu dengan tatap muka. Nah, di sini juga siswa merasa malas-malasan karena motivasi yang naik turun stimulasi masalah motivasi. Nah, di sini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu adanya faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu bab 5, yaitu pembahasan kesimpulan dan saran. Nah, di sini kesimpulan juga mengaitkan kedua poin tersebut, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID di SD Negeri 2 Bulurejo menggunakan 2 sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring, untuk mengkolaborasikan kedua pembelajaran ini agar dapat berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin.
walaupun tidak bisa semaksimal seperti yang keadaan sebelumnya yaitu tatap muka, tapi guru selalu mengupayakan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran daring pun juga dapat, jika pembelajaran daring kurang memaksimalkan, guru menggunakan pembelajaran daring dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu tentang hambatan dan permasalahan, juga banyak sekali hambatan dan permasalahan yang mengaitkan ketiga antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, orang tua juga kesulitan dalam pembelajaran dari ini karena orang tua juga harus menyiapkan biaya yang lebih untuk membelikan kuota dan handphone. Nah, saran selanjutnya yaitu saran untuk sekolah, yaitu sekolah dapat selalu siap siaga dalam apapun yang terjadi mengenai problematika yang terjadi pembelajaran daring, mengingat problematika ini juga terkadang dapat sulit untuk mencari solusinya, namun harus tetap mengupayakan dan mencari jalan tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.